5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak soleh dan solehah? Bertemu lagi dengan Bu Ira di pembelajaran tema 7, indahnya keragaman negeriku, sub tema 3. Ini tujuan pembelajaran kita adalah: 1. Siswa mampu menjelaskan arti penting memahami keragaman ekonomi dalam masyarakat. 2. Menyebutkan aktivitas ekonomi yang dilakukan di sekitar mereka. Keragaman ekonomi di Indonesia. Aktivitas ekonomi terdiri atas 3 bagian, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Aktivitas ekonomi penduduk Indonesia disesuaikan dengan kondisi wilayah Indonesia. Sebagai negara kepulauan, wilayah Indonesia meliputi wilayah daratan dan perairan. Wilayah Indonesia juga mengandung potensi alam melimpah, namun potensi alamnya belum mampu dimanfaatkan secara optimal bagi kemakmuran penduduk Indonesia. Sebagai generasi penerus bangsa, kamu hendaknya ikut berperan aktif dalam pemanfaatan potensi secara bijak. Apa sajakah jenis aktivitas ekonomi yang dilakukan masyarakat? Bergerak bidang apa sajakah aktivitas ekonomi masyarakat? Berikut beberapa aktivitas ekonomi dan bidang ekonomi terkait. Aktivitas ekonomi di bidang pertanian. Wilayah Indonesia berada di antara lintang 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Posisi ini menyebabkan wilayah Indonesia beriklim tropis. Wilayah Indonesia mendapatkan banyak sinar matahari dan curah hujan sepanjang tahun. Kondisi ini sangat mendukung aktivitas pertanian. Aktivitas pertanian juga didukung tingkat kesuburan tanah yang tinggi karena pengaruh banyaknya gunung api. Banyak penduduk Indonesia melakukan aktivitas pertanian dengan mencermati kondisi geografis Indonesia. Aktivitas pertanian dibedakan menjadi pertanian lahan basah dan pertanian lahan kering. Pertanian lahan basah membutuhkan banyak air, misalnya sawah irigasi dan sawah lebak. Pertanian lahan kering membutuhkan sedikit air, misalnya tegalan dan perkebunan. Jenis lahan apa yang cocok di daerah kalian? Aktivitas ekonomi di bidang peternakan. Di Indonesia banyak aktivitas peternakan dikelola masyarakat atau badan usaha. Aktivitas tersebut berupa peternakan unggas, peternakan hewan kecil, dan peternakan hewan besar. Beragamnya aktivitas ini menyediakan hasil ternak melimpah. Selanjutnya, hasil ternak dapat dikonsumsi oleh masyarakat. Apa sajakah hewan yang dibudidayakan masyarakat? Jenis hewan yang dibudidayakan sebagai berikut. A. Peternakan unggas meliputi ayam, itik, burung, dan angsa. B. Peternakan hewan kecil meliputi kelinci, kambing, dan domba. C. Peternakan hewan besar meliputi sapi, kerbau, dan kuda. Peternakan tersebut meliputi telur, daging, kulit, susu, dan bulu. Tidak hanya untuk dikonsumsi masyarakat, hasil ternak juga dapat diolah menjadi berbagai kerajinan. Kerajinan dari hasil peternakan misalnya tas, sepatu, sandal, jaket, sarung tangan, dan kok atau bola bulu tangkis. 3. Aktivitas ekonomi di bidang perikanan. Sekitar 2/3 luas wilayah Indonesia berupa perairan. Fakta inilah yang menjadikan Indonesia dikenal dengan sebutan negara maritim. Luasnya wilayah perairan menyimpan potensi kekayaan alam melimpah. Potensi ini dimanfaatkan masyarakat untuk mengembangkan aktivitas perikanan. Aktivitas perikanan dilakukan secara tradisional. Kondisi ini menyebabkan produksi hasil perikanan di Indonesia belum optimal. Aktivitas perikanan dikelompokkan menjadi perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Aktivitas perikanan tangkap dilakukan oleh nelayan dengan cara menangkap ikan di laut. Dahulu nelayan mengandalkan angin untuk menggerakkan perahu. Nelayan memanfaatkan angin darat untuk pergi melaut untuk kembali ke daratan. Kini nelayan sudah menggunakan mesin penggerak
kapal atau motor untuk menggerakkan perahu. Bagaimana dengan aktivitas perikanan budidaya? Aktivitas perikanan budidaya dilakukan di darat atau di perairan payau. Budi darat ikan di darat dilakukan di kolam, sungai, sawah atau mini padi, waduk atau bendungan atau danau. Contohnya budidaya ikan lele, mas, nila, dan mujair. Budidaya ikan payau dilakukan di tambak di pesisir pantai. 4. Aktivitas ekonomi di bidang kehutanan. Dahulu, hamparan hutan hijau Indonesia pernah dijuluki karpet hijau. Julukan ini karena hutan Indonesia tampak hijau dilihat dari udara. Hijaunya hutan dipengaruhi oleh iklim tropis yang ada di Indonesia. Kawasan hutan Indonesia mengandung keragaman sumber daya alam hayati. Belum lagi potensi hasil hutan yang terdiri atas hasil hutan kayu dan hasil hutan non-kayu, misalnya kina, karet, damar, dan sagu. Potensi ini menjadikan Indonesia sebagai negara pengekspor kayu. Bagi Indonesia, hasil ekspor kayu menjadi salah satu sumber pendapatan negara. Aktivitas kehutanan juga perlu memperhatikan kelestarian hutan. Mengapa? Lestarinya hutan berdampak terhadap kehidupan manusia dan makhluk hidup yang tinggal di hutan. Kelestarian hutan dapat dijaga dengan cara antara lain melakukan tebang pilih dan melakukan penghijauan atau reboisasi lahan gundul. Hijaunya hutan Indonesia dapat menjadi paru-paru dunia. Tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, hutan juga memiliki fungsi lain. Adapun fungsi hutan yaitu sebagai penyimpan cadangan air tanah, penyeimbang iklim, serta tempat habitat flora dan fauna. Bahkan kawasan hutan juga dimanfaatkan untuk objek wisata karena banyaknya manfaat. Kelestarian hutan hendaknya selalu dijaga. 5. Aktivitas ekonomi bidang pertambangan. Kekayaan alam di Indonesia juga berupa bahan tambang dibagi menjadi dua, yaitu migas dan bahan non-migas. Migas atau minyak dan gas, sedangkan non-migas emas, perak, batu bara, biji besi, dan lain-lain. Aktivitas ekonomi bidang industri. Industri merupakan usaha mengubah barang mentah menjadi barang jadi atau setengah jadi. Aktivitas industri dibagi menjadi industri perorangan, kelompok maupun badan usaha. Contoh industri yang ada di Indonesia: otomotif, konveksi, elektronik, ban, makanan, minuman, pupuk. 7. Aktivitas ekonomi di bidang perdagangan. Aktivitas perdagangan bisa dilakukan tanpa perantara maupun dengan perantara. Jika tanpa perantara, produsen dapat menjual barang ke konsumen atau pembeli. Namun jika produsen menjual barang dengan perantara, bisa lewat perdagangan besar atau eceran. Yang melibatkan masyarakat luar negeri disebut perdagangan ekspor impor. 8. Aktivitas ekonomi di bidang jasa. Aktivitas jasa merupakan kegiatan layanan kepada masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Aktivitas jasa antara lain jasa perbankan, transportasi, pendidikan, kesehatan, hukum, pariwisata, dan lain-lain. Kerjakan halaman 112 dan 119. Tuliskan aktivitas ekonomi yang ada di sekitar tempat tinggalmu. Terima kasih, semoga ilmu yang Bu Guru berikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.